Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereview tas semi carrier ya, Consina dengan tipe KA9809A. Nah, seperti ini bentuknya. Bagian depannya, ini bagian belakangnya ya. Oke, mungkin lanjut kita ulas satu persatu. Yang pertama adalah tas ini merupakan jajaran produk expert seriesnya dari Consina. Bentuknya semi carrier ya, terus kapasitasnya ini 40 literan seperti ini. Terus dari sisi kompartemen, setidaknya ada beberapa kompartemen atau beberapa ruangan penyimpan. Yang pertama adalah ruangan utama, kompartemen utama. Nah, ini ya, seperti ini. Terus kompartemen tengah seperti ini. Kompartemen depan ini ya. Terus kompartemen bawah ini dia. Kompartemen bawah yang dibatasi dengan resleting ya, untuk menuju ke ruangan utama, kompartemen utama ini. Terus di bagian sampingnya itu ada side pocket tanpa resleting, ada satu dua. Terus di bagian hip beltnya punya small pocket ya, seukuran segini, cuman ada di sisi kanan aja, di sisi kiri nggak ada. Terus sama ini tempat penyimpanan cover bag di bagian bawah. Nah, itu adalah beberapa kompartemen yang dipunya oleh tas Consina ini. Nah, untuk kompartemen utamanya di sini ya, ukurannya segini, ada small pocketnya juga di sini ya, resleting. Terus ada kantong juga untuk naruh water bladder ya di sini nih. Ini kompartemen utama ini ya berguna untuk naruh barang-barang utama kayak pakaian, terus logistik, alat masak dan sebagainya. Cukup lebar, cukup luas juga ya kan. Nah, apalagi ini di sisi kompartemen utamanya, kompartemen yang keduanya yang tengah ini seukuran segini nih, kira-kira kalau dikonversiin ke liter ini ya sekitar 8 literan kali ya. Ini ada 3 pocket di dalamnya, 3 kantong, 2 kantong berjaring dan 1 kantong biasa untuk naruh perintilan aksesoris outdoor. Terus kita menuju ke kompartemen depan. Nah, ini lebih kecil dari kompartemen tengah, ukurannya sekitar ya kalau dikonversikan ke liter 5 liter lah. Nah, di sini ada 2 kantong berjaring, terus sama 1 karabiner hook ya, berbahan plastik nih, mungkin buat naro apalah, buat digantung-gantungin supaya nggak gampang cecer. Nah, naruh di sini. Untuk kompartemen depannya. Nah, untuk kompartemen bawah seperti ini ya. Jadi kalau menurut saya tuh kompartemen bawah ini
cukup penting ya untuk tipe tas-tas yang digunakan untuk aktivitas alam bebas, karena kita selain quick access untuk mengambil barang-barang yang paling bawah, jadi kita nggak perlu buka lagi yang resleting yang di kompartemen utama, jadi kita cukup hanya membuka kompartemen bawahnya aja. Biasanya di sini buat naro-naro tenda, terus flyseat atau jas hujan ya, karena di sini tipe semi carrier-nya tuh tipe ransel ini bukan top loading ya, akses top loading, jadi ini tipe backpack biasa tetapi memang dikhususkan untuk aktivitas alam bebas. Nah, kayak dibuatlah quick access kompartemen bawah. Nah, ini cukup berguna banget buat naro-naro tenda, cukup luas juga ya. Untuk ukuran mungkin tenda-tenda ukuran 2 orang tuh bisa di sini. Flyseat, terus jas hujan dan sebagainya bisa langsung ditaruh di sini, kompartemen bawah. Terus kalau untuk naruh matrasnya itu, karena memang ini bukan tipe ransel yang bentuknya model tabung ya, jadi untuk naruh ini matras yang bentuk foam ya, lembaran tuh bisa ditaruh di bawah sini, diikat di sini, di bawah sini. Terus ini side pocketnya yang tadi udah saya informasikan, terus sama hip belt ada small pocket di sini. Itu dari sisi kompartemennya. Nah, untuk bagian-bagian depannya nih ada tempat buat naruh trekking pole. Ini dia. Nah, ini bentuknya buat ngikat trekking pole, tongkat gunung, sama ini nih ujungnya bawah. Terus apa lagi? Ini udah bagian belakangnya, kita menuju bagian belakang. Nah, untuk bagian belakangnya, back systemnya ini dia sudah mempunyai fitur air cooling system dengan menggunakan jaring ya di sini ya. Jadi ada space di sini. Fungsinya adalah supaya punggung kita tuh nggak gampang berkeringat, jadi angin gampang masuk di sini. Nah, ini dia. Jadi udah mengaplikasikan air cooling system. Terus lumbar padnya ini cukup nyaman juga sih saya pakai, tapi ininya menurut saya ini kurang tebal ya busanya. Terus di bagian back system ini juga, khususnya di bagian air cooling systemnya ini terdapat frame aluminium yang bisa kita lihat nih. Nah, ini dia frame aluminium ini berfungsi supaya tas ini tetap tegak, jadi kalau nggak ada frame kan dia loyo ya kan, loyo banget kayak gini. Nah, ini fungsinya selain untuk sebagai bagian dari back system air cooling systemnya, dia juga untuk membentuk tas supaya lebih kokoh ya. Jadi kayaknya nggak bisa dibuka ini. Kalau tas-tas pada umumnya kan mungkin bisa dilihat ini frame-frame ini aluminium ya. Ini bagian back systemnya. Nah, untuk ukuran torsonya ini sekitar 46 cm. Cocok bagi orang-orang yang mempunyai tinggi sekitar 165 sampai 180 ke atas lah ya. Tapi torsonya ini nggak bisa di setel ya, nggak bisa disetting, udah fix begini. Tapi ya dengan ukuran torso yang 46 cm ini ya, untuk rata-rata tinggi orang Indonesia tuh udah cukup lah ya. Seperti ini back sistemnya. Terus oke, untuk bahan material tasnya ini menggunakan cordura nilon ya, seperti ini.
Untuk di sini juga ada term strapnya, strap depan, dan ini ada fluid ya untuk digunakan pada saat-saat terjadi darurat atau untuk kode-kode tertentu ketika kita berada di alam bebas, bisa digunakan nih fluidnya. Terus nah biasalah ya, ini balance untuk supaya bisa kita keseimbangkan ini, supaya lebih balance ketika kita membawa ransel ini. Solder harnessnya ini tidak menyatu ya dengan bagian dari tas itu sendiri. Nah, tapi untuk back systemnya dia bisa dicopot ya. Apalagi ini ya, nah ini bagian bawah ini sudah include rain cover atau cover bag. Jadi kawan-kawan kalau mau beli tas ini nggak perlu beli lagi cover bagnya karena sudah include, sudah termasuk cover bagnya. Overall ini tas yang nyaman banget, cukuplah untuk dipakai camping atau naik gunung 1-3 hari lah ya, karena kapasitasnya yang hanya 40 liter, dan dipakai sehari-hari pun kalau menurut saya juga masih cocok karena nggak terlalu besar juga kan untuk dipakai sehari-hari. Untuk harganya kawan-kawan bisa beli seharga 595.000 di toko-toko online kayak di konsinanya. Mungkin kalau di konsinanya saya cari udah out of stock, mungkin banyak di e-commerce lokal di Tokopedia atau Bukalapak, harganya sekitar 595.000-an. Mungkin itu aja, cukup ya review sedikit mengenai tas Konsina tipe KA9809A ini. Semoga bermanfaat bagi kawan-kawan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.